Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Andre Once bersama salah satu tim atau ketua Aji Cakra, salah satu tokoh yang dikenal di Jepara terkait dengan keindahan lingkungan, tata ruang lingkungan, dan regulasi lingkungan yang ada di Kabupaten Jepara. Sedikit kita bertanya sama Mas Tri nih. Ini mungkin kita perkenalkan dulu Mas Tri. Dari Aji Cakra. Oke, Mas Tri, silakan Mas Tri. Memperkenalkan sama teman-teman sebelum kita diskusi nih, Mas Tri. Baik, terima kasih Bang Once yang telah memberikan kesempatan pada kami. Dengan kondisi saat ini memang menarik terkait dengan kondisi lingkungan, kondisi pasca musim ya, istilahnya kemarin ada sempat karena hujan itu ada dampak-dampak yang memang kita alami dan itu menjadi konsen kita. Jadi Aji Cakra sendiri itu memang konsen di bidang lingkungan, kebijakan, dan diskriminasi hukum. Nah, mungkin kesempatan ini kita terima kasih karena berkaitan dengan kondisi saat ini yang mungkin kita sikapi adalah masifnya alih fungsi lahan dan yang mungkin tidak sebanding dengan ketahanan pangan. Sehingga di sini ingin kita sampaikan kepada publik bahwa Aji Cakra salah satu bidangnya adalah dalam bidang lingkungan. Itu yang kita ada 3 besar yang kita konsen. Ya. Kalau Aji Cakra sendiri melihat kemarin ini fenomena kita sudah merasakan bagaimana bencana banjir. Setidaknya masyarakat kan bertanya-tanya. Ya mungkin memang bencana, tapi bencana itu kan pasti mempunyai ada indikator faktor penyebab. Dari Aji Cakra sebagai pengamat lingkungan itu melihatnya seperti apa? Ya. Jadi ini Bang Once ya. Jadi untuk situasi kemarin yang memang berdampak hampir merata, terutama di Lingkar Muria ya. Ada banjir, ada longsor, itu memang bukan semata-mata kalau dari pengamatan kita itu bukan semata-mata ini adalah bencana. Mungkin kalau dinamakan bencana itu berarti itu terlalu naif ya, terlalu naif. Kita harus melihat secara utuh bagaimana kondisi lingkungan kita saat ini. Terutama tadi yang saya singgung di depan, bagaimana alih fungsi lahan yang secara masif masih terjadi. Ya, alih fungsi lahan itu misalnya dari hutan ya. Nah, di situ yang seharusnya menjadi kawasan hutan lindung tapi di situ ada tambang misalnya. Terus fungsi atau lahan pertanian yang saat ini secara masif diuruk menjadi kawasan industri atau bangunan atau perumahan ya yang bukan peruntukannya. Tentu itu ada kaitannya dengan Perda RT RW. Karena Perda RT RW itu sudah mengatur itu semua sebenarnya bahwa ini kawasan ini. Sehingga dampak-dampak seperti kemarin ya kita harapkan itu tidak begitu besar dampaknya. Kalau kita mengelola secara baik dalam arti dari awal. Dari awal bagaimana kita menggunakan atau lahan itu sesuai fungsinya dan itu sudah diatur dalam Perda. Tadi alih fungsi lahan bagaimana. Jadi yang saat ini kita sorot itu sangat ironis ketika mohon maaf itu lahan-lahan produktif ya, tapi di situ secara masif diuruk dijadikan kawasan industri, perumahan atau yang bukan peruntukannya. Padahal di LP2B ya lahan pangan, lahan pertanian pangan berkelanjutan itu sudah sangat jelas bahwa itu sudah diatur dan sudah dilindungi ya, kalau regulasinya kalau tidak salah itu Undang-Undang 41 nomor 2009. Nah, ini harus menjadi perhatian supaya apa? Kita mengevaluasi dari kejadian kemarin yang barusan lah. Saat ini kan masih ada hujan juga ya. Itu paling nggak bisa menjadi evaluasi bagi kita bahwa alih fungsi lahan itu sangat mendasar. Makanya perizinan dasar itu salah satunya adalah perizinan lingkungan dan itu kaitannya dengan Perda RT RW. Ada kaitannya, Bang. Jadi ini harus menjadi perhatian. Jangan sampai ketika ada bencana itu seolah-olah ini adalah alam. Ini adalah bencana alam. Ini karena alam. Ya itu terlalu naif. Kita sebagai manusia jangan munafik bahwa kita lemah dalam melakukan pengawasan, dalam mempertahankan lingkungan kita. Jadi untuk kepentingan kelompok atau kelompok-kelompok tertentu, apalagi itu ada indikasi kegiatan ilegal, itu sangat ironis sekali. Sehingga kita berharap dengan seperti ini kita memberikan edukasi pada masyarakat itu, Bang. Salah satu sisi Jepara butuh pembangunan, butuh lapangan kerja, butuh hidup layak untuk masyarakat.
terkait dengan jenengan menyampaikan banyaknya pelanggaran-pelanggaran pembangunan atau perusahaan yang tidak melalui regulasi, itu seperti apa dari Aji Cakra melihatnya? Kalau yang kita lakukan ya saat ini memang masih dalam pendataan ya. Pendataan bagaimana lahan-lahan produktif yang ada di Jepara ini ternyata secara masif diuruk. Apalagi ada program yang saat ini gencar-gencarnya ketahanan pangan itu. Padahal di LP2B ya lahan pangan pertanian berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan itu sudah sangat jelas ketika lahan produktif itu digunakan itu harus diganti yang sebanding dan itu sudah ada jelas aturannya. Tapi yang lemah saat ini memang pengawasan. Bagaimana menggunakan lahan-lahan produktif itu supaya masih tetap terjaga, sudah diatur. Ironisnya lahan produktif itu diuruk, dialihfungsikan, tapi yang lahan tidak produktif itu diabaikan. Maksud kita, bagaimana kalau lahan produktif itu dialihfungsikan, tentu itu akan berdampak, ya, terutama ketahanan pangan. Sementara kalau kita menggaungkan bagaimana ketahanan pangan, ya bagaimana kita mengolah lahan yang tidak produktif menjadi produktif. Jangan yang sudah produktif tapi dialihfungsikan yang tidak untuk peruntukannya. Padahal sudah diatur dalam LP2B ya perlindungan itu. Jadi lahan pangan, lahan pertanian pangan berkelanjutan itu sudah dilindungi undang-undang tadi. Jadi yang kita lihat di Jepara sendiri atau di Lingkar Muria ya secara umum itu memang masih lemah dalam pengawasan. Itu yang kita lihat. Bahkan kita sudah mendata sampai ke Demak juga itu memang seperti itu. Nah inilah, jangan sampai kita terus menggaungkan ketahanan pangan sementara kita mengurangi lahan-lahan produktif dengan mengalihfungsikan tadi. Itu Bang Oja. Jadi ini menarik sekali. Salah satu sisi pemerintah menggaungkan tadi ketahanan pangan, satu sisi regulasi tetap harus dijalankan. Nah ini menarik. Salah satu yang menjadi banyak masalah, salah satunya program Bapak Presiden sendiri dengan Koperasi Desa Merah Putih. Beberapa di luar Jepara itu di berita, melalui berita itu kita melihat medsos itu banyak yang melanggar aturan-aturan apa yang menjadi tadi disampaikan LSB ya, LP2B lahan pertanian pangan berkelanjutan dan LSI juga ini. Berarti pemerintah harus tetap memperhatikan regulasi itu dan harus mensupport. Nah, dari Aji Cakra sendiri melihat Jepara seperti apa? Apakah ada yang seperti itu? Kalau Jepara ya tadi yang saya sampaikan, kita masih pendataan dan tidak dipungkiri bahwa Jepara ada. Ya ada, tapi sementara kita baru mendata dan mungkin selanjutnya kita akan melakukan upaya lain ya. Tapi itu yang kita maksud dengan terima kasih sekali bahwa acara-acara seperti ini bisa ini paling enggak ya memberikan pemahaman bahwa itu semua sebenarnya sudah ada aturannya. Tapi kenapa itu masih terus dilakukan? Ya, berarti ini ada sesuatu yang salah, terutama dalam pengawasan regulasi seperti apa. Ya, jadi ini berarti ada yang salah dalam pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap regulasi maupun mempertahankan ya lahan-lahan produktif bagaimana supaya bisa tetap produktif dan tidak mengurangi fungsinya gitu. Karena kalau itu dibiarkan tetap ada dampaknya, lahan pangan ya terutama ini akan berkurang ya secara masif, terus alih fungsi lahan dan ini akan terjadi kerancuan dalam penegakan perda. Salah satu sisi juga yang menyebabkan tadi bencana itu sendiri dari banyaknya galian-galian ilegal ya. Nah itu regulasinya Aji Cakra sendiri inginnya seperti apa sih agar mereka tidak main kucing-kucingan dengan pemerintah sendiri dan dengan tambang-tambang tersebut bisa menjadi pemasukan PAD-nya dari pemerintahan. Itu seperti apa regulasinya? Harusnya Pak? Jadi kalau kita bicara tambang Bang Onca, itu memang kita sikapi dari kemarin itu memang bagaimana tambang ini supaya bisa menjadi legal, sehingga kita sempat beberapa kali podcast di radio itu bagaimana kita tujuannya itu sebenarnya bagaimana tambang-tambang ilegal itu bisa menjadi legal sehingga ada pemasukan PAD untuk daerah dan itu akan berdampak pada kita kan gitu supaya tidak membebankan juga. Kita lihat sekarang ini dengan kondisi ya ada longsor, ada banjir, terdampak pada infrastruktur itu saya yakin dari pemerintah juga pusing itu jadi mencari bagaimana anggaran untuk mengatasi itu semua. Nah salah satunya sumber saya kira itu yang bijaksana tadi. Bagaimana kegiatan-kegiatan ilegal termasuk tambang ilegal itu dilegalkan supaya ada penghasilan atau PAD untuk daerah. Itu. Jadi pengawasan, ya pematuhan, pemenuhan dan pematuhan regulasinya seperti apa. Dan ini perlu pengawasan. Komitmen dari penegak hukum ini sangat dibutuhkan. Bagaimana kejaksaan, bagaimana kepolisian, ya, bagaimana putusan pengadilan ini juga sangat berpengaruh.
memberikan efek jera bagi pelaku-pelaku ilegal yang masih istilahnya apa, bandel ya, bandel atau seolah-olah merasa kebal hukum. Ini selama ini yang kita lakukan seperti itu, Bang. Ya, ya. Salah satu yang informasi yang kami dapat, Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup akan menanam lahan-lahan kritis yang ada di Kabupaten Jepara. Jenengan sebagai aktivis lingkungan, apakah itu memang sangat potensi sekali ketika pemerintah Kabupaten Jepara akan menanam tadi di lahan-lahan kritis tadi, itu seperti apa menurut jenengan? Kita sepakat dengan kegiatan itu. Tapi jangan lupa, jangan hanya menanam, tapi tanpa perawatan, tanpa pengawasan. Dan yang terpenting, jangan sampai alih fungsi lahan ini dibiarkan. Jadi pelanggaran terhadap pemenuhan regulasi itu dibiarkan. Alih fungsi lahan ini tidak kalah pentingnya. Ketika alih fungsi lahan itu dibiarkan, sementara tadi yang Bang Onco sampaikan, misalnya DLH akan menanami lahan itu sangat bagus. Tapi jangan lupa, jangan hanya menanam, tapi merawat, pengawasan, dan lahan produktif tadi tetap terjaga. Jangan sampai sementara ini menanam lahan yang kritis, lahan produktif beralih fungsi sama juga. Jadi ini harus berimbang semua, harus berjalan sesuai regulasi. Itu yang kita harapkan. Jadi supaya apa? Antisipasi ketika terjadi musim hujan misalnya atau musim kemarau, itu hujan tidak kebanjiran, kemarau tidak kekeringan. Karena apa? Pesan saat ini ya yang kita dalami, ketika musim hujan dan itu airnya berlimpah, bahkan menimbulkan dampak banjir dan lain-lain, itu kita prediksi ketika musim kemarau itu pasti kekeringannya akan ekstrim. Ya, secara logika daya serap sudah berkurang, ya lahan-lahan tadi alih fungsi, daya serap, daya tampung berkurang sehingga akan berdampak pada musim kemarau nanti. Oke, Mas Tri, terima kasih banyak atas edukasinya terkait dengan permasalahan di Jepara, khususnya di lingkungan hidup, agar ke depan masyarakat Jepara seperti tahun-tahun sebelumnya banjir, bencana atau bencana lainnya tidak terjadi. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk closing statement dari Aji Cakra seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi singkat saja pesan yang akan kita sampaikan bahwa pemenuhan regulasi, kepatuhan ya dan kesadaran kita itu adalah dalam rangka upaya antisipasi terhadap dampak-dampak yang akan terjadi, termasuk ketika ada banjir, ada kekeringan. Itu harus kita antisipasi dari awal tadi. Ada kesadaran, ada pemenuhan regulasi, ada pengawasan, ada upaya dalam menjaga lingkungan kita. Jadi pesan itu yang kita ingin sampaikan kepada publik, bahwa segala sesuatu perlu kesadaran. Itu Bang Onco. Dan saat musim hujan kita sudah berpikir bagaimana musim kemarau. Ketika mereka sibuk musim hujan berpikir masalah banjir, kita sudah berpikir di saat kemarau nanti itu dampaknya akan kekeringan. Itu Bang. Terima kasih. Terima kasih Mas Tri atas waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji Cakra Indonesia, lugas, Logis, dan tuntas.